UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pintar sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh, kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh, sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu. Ya teman-teman, Rektor UGM ditantang tunjukkan ijazah sarjana muda Jokowi. Ya memang apa yang disampaikan oleh Profesor tadi teman-teman di cuplikan video bahwa ya harusnya ya Rektor UGM setelah memberikan pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi ya mereka dikeluarkan oleh UGM dan itu asli, maka harusnya ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan. Kan pasti ada ijazah yang tinggal di UGM legalisirnya. Nah, jadi itu yang ditunjukkan bahwa ini benar ijazah Pak Jokowi. Artinya bahwa ya ketika misalnya pihak UGM menunjukkan itu, ya maka seperti pihak Roy Suryo itu bisa membandingkan. Ya, apalagi pihak Roy Suryo itu sudah mendapatkan salinan ijazah yang dipakai Pak Jokowi di Pilpres, di Pilkada, maka mereka bisa membandingkan apakah yang ditunjukkan oleh pihak UGM itu sama dengan yang dipakai oleh Pak Jokowi pada saat Pilpres dan juga Pilkada. Ya kalau sama tentu
ya mereka juga lagi melihat ya bagaimana ijazah itu benar-benar asli atau tidak. Tapi kalau berbeda, nah kenapa berbeda hal ini? Dari mana ijazah Pak Jokowi dari KPU ini? Kenapa berbeda yang dari UGM ini? Karena tentu dari UGM itu sebenarnya yang asli. Nah, jadi harusnya ya seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi, bahwa ketika Profesor Ova Emilia selaku Rektor UGM yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka harus dibuktikan dengan data, bukan hanya sekedar ucapan. Karena ya kalau hanya sekedar ucapan maka bisa 50-50 masyarakat percaya. Tetapi kalau ya ada ucapan dan ada tindakan, ada data yang dibuka, maka tentu ya 100% itu bisa dipercaya. Nah, tentu kita masih menunggu dalam hal ini teman-teman, ya tentang kasus ijazah Pak Jokowi ini, karena ini sudah masuk ke ranah hukum dan tentu ya kita mengharapkan supaya cepat selesai masalah ini agar tidak berlarut-larut. Oke, kita kembali. Bagaimana Rektor UGM ditantang tunjukkan ijazah sarjana muda Pak Jokowi. Nah, Universitas Gadjah Mada UGM kembali menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi adalah lulusan sah dari UGM. Ya, memang ya Ova Emilia juga di pernyataannya ketika rapat senat terbuka di UGM kemarin dan Pak Jokowi hadir di sana, maka kata dari Rektor UGM bahwa Pak Jokowi alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ya, kebanggaan kami. Oke, penegasan ini disampaikan langsung oleh Rektor UGM Ova Emilia melalui video yang diunggah di akun YouTube resmi milik kampus pada Jumat 22 Agustus 2025. Nah, tahap penerimaan di UGM proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana KKN hingga wisuda. Pernyataan Ova Emilia yang menyinggung Jokowi kuliah sarjana muda di UGM menjadi sorotan pegiat media sosial ya Dr. Tifa melalui akun X pribadinya yang dikutip Rabu 27 Agustus tahun 2025 ini. Menurut Dr. Tifa, dengan adanya pernyataan dari Ova Emilia, publik justru menuntut bukti lain yang selama ini tidak pernah diperlihatkan. Dengan pernyataan Ova Emilia, Rektor UGM, maka publik menuntut satu bukti lagi, kata Dr. Tifa. Bukti yang selama 11 tahun ini tidak pernah disinggung oleh Joko Widodo maupun UGM, yaitu ijazah sarjana muda Joko Widodo, sambungnya. Nah, Dr. Tifa menekankan apabila bukti tersebut tidak bisa ditunjukkan, maka dugaan pemalsuan ijazah Jokowi semakin kuat. Ya. Kemudian ia bahkan menuding keduanya telah menipu publik jika tidak mampu membuktikan hal tersebut. Nah, itu ya tantangan yang disampaikan oleh Dr. Tifa kepada Rektor UGM, teman-teman. Ya, dan tentu ya kita mengharapkan lagi bahwa mengenai ijazah Pak Jokowi ini ya kita mengharapkan segera terungkap. Nah, setelah itu teman-teman kita beralih kepada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden ya, karena ijazahnya juga dipermasalahkan juga, bukan hanya Pak Jokowi yang dipermasalahkan ijazah ya, anaknya Gibran juga dipermasalahkan ijazah karena ya ada kejanggalan-kejanggalan juga yang ditemukan teman-teman tentang kesetaraan ijazah SMA Gibran ini, sehingga Subhan Palal ya selaku advokat yang berprofesi advokat dan juga warga sipil ya menggugat Gibran dan KPU ke ya pengadilan ya, sehingga nantinya akan dibuktikan ya pokok perkaranya di pengadilan ya. Sidang dari mediasi itu sudah selesai, tidak ada titik perdamaian di situ. Oke, Dr. Tifa, Gibran layak dimakzulkan. Nah, kata Dr. Tifa ini bahwa Gibran layak dimakzulkan. Kenapa layak dimakzulkan? Ya, kita lihat di sini alasan dari Dr. Tifa. Penggiat media ya, penggugat ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Tifa Suma alias Dr. Tifa menilai Wapres Gibran Rakabuming Raka sangat layak dimakzulkan jika terbukti ijazahnya milik palsu. Ya,
memang teman-teman bahwa tentu tidak ada yang bisa membantah lagi itu kalau misalnya ijazah Gibran ya dikatakan atau dinyatakan oleh hakim pengadilan ya bermasalah, maka itu tujuannya pasti dimakzulkan ya, apalagi sudah duluan ada pemakzulan Gibran yang digagas oleh Purnawirawan TNI dan mereka sampaikan surat kepada DPR dan sampai sekarang DPR juga masih belum ya menanggapi surat itu, sehingga nantinya kalau misalnya ijazahnya ini bermasalah terhadap penyetaraan yang dilakukan oleh KPU terhadap ijazah Wakil Presiden Gibran, maka tentu ya konsekuensinya pasti akan diturunkan, akan dimakzulkan. Ya, yang menjadi pertanyaannya apakah nantinya ketika Gibran dimakzulkan, apakah itu berpengaruh terhadap Pak Prabowo? Tentu tidak, teman-teman. Karena ya ini kan masalah pribadi Gibran, makanya Subhan itu menggugat Gibran secara pribadi, bukan sebagai wakil presiden. Jadi kalau misalnya ini masalah Gibran pribadi, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo tetap jadi presiden, hanya Gibran yang dimajukan kalau misalnya ijazahnya terbukti ya bermasalah. Nah, jadi ini juga menyangkut tentang sejarah kita, teman-teman, bahwa ya dulu-dulunya juga ya Soeharto diturunkan, maka wakilnya tidak ikut juga diturunkan. Jadi bisa ya hanya satu-satu seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD. Nah, ia menegaskan Insert Sydney bukanlah sebuah institusi pendidikan yang bisa mewakili tentang SMA Gibran. Kehadiran Dr. Tifa ya di KPU DKI turut ditemani pakar telematika yaitu Roy Suryo, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Dengan kehadiran Bonatua di KPU DKI artinya ia kini memiliki 2 salinan ijazah Jokowi karena sebelumnya sudah menerima salinan pertama melalui KPU RI. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.